Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas support teman-teman semua. Pada malam ini saya berkesempatan untuk menyajikan presentasi atas apa yang seharian kemarin dan hari ini kita diskusikan, ya, sehingga muncul sebuah resume konsep apa atas diskusi itu, dan hari ini konsep itu saya eh, tuangkan dalam bentuk sebuah presentasi, ya, yang kami susun dalam bentuk presentasi video untuk memberikan gambaran kepada teman-teman semua bahwa apa yang kita diskusikan pada akhirnya nanti akan bisa dijadikan sebagai bahan dasar, sebagai sebagai bahan untuk diskusi lebih jauh di akhir presentasi nanti. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan bahwa menyambut kerja bareng antara Bigas dengan OK Bank, Nusantara Finance secara serius mempersiapkan segala hal berkaitan dengan apa yang seharusnya nanti dibutuhkan untuk menyambut kerjasama ini, ya, di mana pihak OK Bank eh, akan menjalin kerjasama dengan Bigas Nusantara untuk mempersembahkan sebuah produk pinjaman yang dirancang khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial, baik personal maupun institusi secara mudah, cepat, dan aman. Sebagai gambaran atas rencana program yang kita diskusikan dan sudah kita simpulkan, eh, kita mulai presentasi ini dengan halaman pertama, ya, lembar awal kita di tampilan beranda. Kita lihat di sini bahwa tampilan beranda mempresentasikan terhadap eh, kesimpulan isi dari sebuah konsep besar yang ada di dalam web ini secara detail, ya, secara detail ketika nanti kita buka satu persatu, ya. Di dalam beranda ini coba kalau kita kita rolling, kita scroll, ya, untuk melihat di bawahnya. Di sini muncul program produk pinjaman kami, ya. Di sini sesuai dengan hasil diskusi dengan teman-teman semua, eh, dan atas permintaan dari pihak OK Bank bahwa target market yang ditargetkan oleh pihak OK Bank adalah eh, sesuai penggunaannya. Ini kita kategorikan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah KPR untuk pembelian renovasi rumah. Kemudian pembelian kendaraan dan elektronik, kemudian lagi pengembangan UMKM dan kredit konstruksi, ya. Di dalam konsep ini tera jelas semua terhadap apa yang ada di dalam eh, apa namanya kategori produk pinjaman masing-masing tadi. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam submenu kredit konstruksi dan kita klik selengkapnya, maka kita akan masuk kepada menu yang lebih lengkap, ya. Di situ penjelasan soal kredit konstruksi akan dijelaskan secara detail, termasuk siapa yang bisa dilayani untuk kredit konstruksi dan lain sebagainya. Di dalamnya juga disediakan untuk apa namanya proposal atau form pengajuan kredit, ya. Di situ akan dijelaskan, meskipun penjelasan proposal kreditnya ini apa singkat sekali. Coba kita klik di salah satunya, ya. Di dalam pengajuan lewat web ini hanya cukup menunjukkan nama, nomor telepon, email, jumlah pinjaman, dan catatan yang dibutuhkan. Dalam posisi ini, kita targetnya hanya ingin mendapatkan eh, kontak terhadap calon klien, ya.
Sehingga nanti tugas berikutnya ada pada marketing untuk bisa melakukan proses negosiasi, proses apa? Penawaran lebih lebih lengkap dengan segala persyaratan yang ada sampai dengan bisa closing. Nanti ini menjadi tugas marketing berikutnya. Kita lanjut di tampilan yang lain ya. Jadi kembali lagi ke beranda dulu. Di dalam beranda di sini ada submenu ya yang lihat program pinjaman. Kalau kita klik ini akan masuk ke program pinjaman yang sebenarnya tadi sudah kita jelaskan di tampilan awal. Cuman ini akan keluar lebih detail sesuai dengan jenis pinjaman yang ada. Berikutnya kita bicara target market ya. Kita bicara target market masih di beranda. Di sini target market kita adalah karyawan, baik karyawan personal maupun kolektif ya. Kalau untuk target market ini mestinya eh, harus ada diskusi, harus ada koordinasi dengan pihak HRD atau personalia untuk mempermudah penilaian terhadap calon klien, terhadap debitur yang akan pinjam, kemudian eh, termasuk kemudahan kita pada saat kita menangani tahapan pembayaran kredit sampai dengan selesai. Target konsumen yang lain adalah ke koperasi pegawai atau sejenisnya. Ya, kalau kita bicara koperasi ini berarti bicara institusi ya, di mana koperasi akan menjadi partner atau akan menjadi tangan panjang dari Bigas Nusantara Finance untuk menyalurkan kreditnya kepada anggota koperasi masing-masing. Nah, ini juga nanti perlu pertimbangan lebih detail soal keamanan kreditnya ya. Jadi artinya jangan sampai kita mudah menyalurkan tapi akan mengalami kendala kredit macet di ujungnya. Kemudian target market yang lain adalah kontraktor yang berkontrak dengan pihak pemerintah. Kemudian ada lagi perusahaan pengembang properti ya yang bekerja sama secara kolektif dengan pihak perbankan, dengan pihak perusahaan untuk mendirikan rumah yang diperuntukkan oleh untuk karyawan perusahaan maupun karyawan eh, perbankan atau pemerintah. Nah, di sini eh, kita bisa melihat ya kompleksitas terhadap target market yang kita bangun ya, jadi cukup luas sekali. Cuma nanti ini kembali kepada proses kita untuk bisa melakukan seleksi secara maksimal. Kita lanjut di menu yang lain ya. Di sini ada menu struktur manajemen. Struktur manajemen di sini menggambarkan manajemen Bigas Nusantara Finance secara terstruktur dalam menangani peluang yang nanti akan dikembangkan di Bigas Nusantara Finance. Ya, jadi jabatan-jabatan yang ada ini menggambarkan atas eh, program yang akan dikembangkan oleh Bigas Nusantara Finance. Jadi ada komisaris direktur utama, ada manajer program, ada kepala pemasaran, ada manajer operasional, analis kredit, sampai dengan di bagian hukum. Selanjutnya di bawah ada tim marketing ya. Tim marketing ini kita bagi dalam tiga tim ya. Jadi yang pertama yang direct marketing, yang kedua telemarketing, dan yang ketiga adalah digital marketing. Direct marketing, telemarketing, digital marketing ini tiga tim yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan di apa abad teknologi yang modern sekarang ya, di mana digital marketing ini sudah menjadi roh bagi perusahaan yang ingin memasarkan produknya ke dunia luas ya. Jadi dengan digital marketing ini sudah tidak lagi orang terbatasi oleh ruangan, tidak lagi terbatasi oleh waktu,
ya. Jadi semua bisa ditembus tanpa tanpa batas. Oleh karenanya digital marketing ini memang butuh tim yang kuat, di mana tim ini nanti semua tim marketing akan berada di bawah komando kepala pemasaran yang dalam hal ini dipegang oleh Pak Teguh Priyono. Selanjutnya eh, di menu di paling bawah di situ ada teks ikuti kami, di bawahnya ini ada apa namanya? Ada YouTube, kemudian ada Facebook ya, kemudian ada link, kemudian ada Twitter, kemudian eh dan semua media sosial kita siapkan sebagai media promosi ya, media promosi terhadap terhadap apa yang nanti dikerjakan oleh Bigas Nusantara Finance. Pada menu berikutnya kita masuk ke menu kemitraan ya. Kemitraan yang kita maksud adalah kita membuka peluang kemitraan bagi eh, pengusaha atau bagi marketing yang punya nilai lebih ya, di mana mereka bisa membuka kantor kemitraan di daerah-daerah mereka sendiri di beberapa kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah. Bagi Bigas Nusantara Finance, kemitraan ini menjadi penting karena apa? Bahwa kemitraan ini sebagai salah satu cara untuk mempercepat penguasaan lapangan ya, untuk mempercepat perluasan target market di mana kita diberi tugas untuk menguasai Jawa Tengah. Sehingga kemitraan ini menjadi salah satu alternatif yang akan diolah gimana gimana migas bisa ada di semua kabupaten kota. Dengan kemitraan ini secara tidak langsung Bigas Nusantara akan menghemat biaya dari sisi pembiayaan organisasi karena kemitraan mitra pada prinsipnya akan membiayai kehidupannya sendiri dan PT Bigas hanya mengeluarkan pada saat kemitraan ini eh, sudah menghasilkan dari bisnis ini. Ya, sehingga ini yang namanya kerjasama saling menguntungkan. Ya, Bigas menyediakan uangnya, ya mitra menyalurkan keuangannya. Sehingga nanti sama-sama eh, punya keuntungan. Berikutnya di tampilan ini kita sampaikan juga ada jaringan kantor kami yang ada di Jawa Tengah. Ini kita tampilkan di dalam menu untuk memastikan bahwa calon klien yang akan berkoordinasi, berkomunikasi atau sekedar kepengen apa diskusi di kantor, mereka bisa memilih area terdekat dari calon klien, jadi tidak harus semua lari ke kota ya, sehingga memperdekat jangkauan calon kliennya. Oke, di kemitraan selesai kita melihat ya kita masuk ke formulir pendaftaran mitra ya. Jadi kemitraan ini memang mensyaratkan beberapa hal. Salah satunya adalah harus punya punya lokasi yang bisa dipakai untuk kumpul untuk kantor. Kemudian harus punya pengalaman sebagai marketing atau di dunia bisnis. Kemudian punya tim meskipun kecil ya. Dari sini kita berharap ketemu orang yang punya satu misi untuk satu visi untuk membesarkan Bigas secara eh, organisasi. Selanjutnya ada di eh, menu utama lagi kita ada mode portofolio dan galeri ya. Portofolio dan galeri ini maksudnya digunakan untuk eh, merekap ya, untuk mendokumentasi beberapa prestasi pekerjaan antara Bigas dengan mitra-mitra yang sudah bergabung. Ya, di situ bisa kita rekap untuk dipresentasikan, untuk bisa ditampilkan ke menu agar bisa menjadi contoh bagi calon klien yang lain.
Kemudian di galeri mestinya ini untuk menampilkan foto-foto ringan, momen-momen berharga dari setiap perjalanan Migas Nusantara eh, dari dulu sampai sekarang ya atau sampai apa kabar yang akan mendatang, kabar yang akan datang. Berikutnya kita masuk ada satu menu lagi yang perlu kita cermati ya. Di sini ada menu berita, di mana berita ini digunakan untuk mengeksplor terhadap berita-berita penting, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bigas Nusantara Finance, mungkin termasuk ada kegiatan pelatihan, kegiatan mungkin peluncuran program-program baru, kemudian ada kegiatan seminar, atau mungkin kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk membangun sinergi kerja bersama. Ya, jadi berita ini menjadi penting untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal di mana melalui kolom ini kita bisa eksplor terhadap apa yang dilakukan Bigas agar bisa terpublikasi ke khalayak ramai atau bisa terpublikasi ke dunia maya. Demikian yang bisa kami sampaikan bahwa sekali lagi apa yang kita presentasikan ini kita berharap menjadi titik awal ya sebagai bahan kita untuk berdiskusi lebih jauh, mencermati apa yang ada di dalam presentasi ini, mengolah kembali, menyimpulkan, jadi membuat riset-riset yang di mana Bagas Nusantara dalam perjalanannya nanti eh, akan tidak mengalami banyak kendala karena apa yang akan terjadi di dunia bisnis semua sudah terproses melalui analisa yang mendalam. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.